wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wa ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal khubbus salamullah alaika rabbini wa quli ila sayyidina Bismillahi hadratil alim. Rahli sodri wa yassirli amri wahdud min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu narasumber, Ibu Ketua Ma'rifah SPD MPD, yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Menganti, Bapak Haji Suparno SPD MPD, yang terhormat Ibu Kepala SD Menganti Permai, Ibu Dr. Anda, Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6 beserta Bapak Ibu Guru yang mengajar bidang studi di SD Menganti Permai yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini di hari libur semester 1 ini kita dapat meluangkan waktu kita untuk belajar bersama mengikuti pendidikan dan pelatihan kurikulum merdeka yang dilaksanakan di lembaga kita SD Menganti Permai, tepatnya 2 hari, hari Senin dan Selasa, tanggal 26 dan 27 Desember 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga sentiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas bimbingannya kita dapat kembali ke jalan yang benar, yakni dinul Islam wa iman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan 2 hari ini berjalan dengan lancar, kita bisa mengikuti dengan enjoy, mendapat ilmu yang manfaat dan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Asmuni. Dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas Kecamatan Melati kepada yang terhormat Bapak Haji Suparno SPD MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim bahwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabin sadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bulfa sebagai PA, sekarang itu istilah fasilitator. Nah, kalau dulu kan PA, ini berubah menjadi fasilitator. Alhamdulillah pagi sudah hadir di tengah-tengah, termasuk di lembaga kecamatan Menganti, khususnya di lembaga SDS Menganti Permai. Alhamdulillah sehat, walaupun banyak aktivitas keliling, tapi di sela-sela waktu masih menyempatkan untuk memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan barokah semua, manfaat untuk seluruh lembaga, khususnya tenaga pendidik yang ada di SDS Menganti Permai. Juga yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Sari yang betul-betul sangat luar biasa di sela-sela liburan, tapi yang libur itu sesuainya memang Bu Sari. Gurunya tetap aktif, pengawasi ya tetap melebu, gak tahu gak melebu. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita rajut, mudah-mudahan di akhir semester 1 memasuki di semester 2 ini sebagai one week program untuk Menganti Permai harus selangkah untuk lebih baik, selangkah untuk maju, selangkah untuk menuju perubahan. Selanjutnya kami terima kasih selaku pengawas tidak bosan-bosan untuk memberikan support, memberikan motivasi pada penyelenggara semua berkaitan dengan edukasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang edukasi seiring dengan perkembangan, memang kita harus betul-betul berpacu, ya. Jadi berpacu. Di situ kan kita harus mengetahui, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita itu kalau memang sudah zamannya semacam ini kemudian tidak mengikuti dengan paradigma sekarang, sudah ketinggalan. Oleh sebab itu saya akan seluruh khususnya untuk SDS Menganti Permai, karena kategori swasta Ibu. Jadi swasta itu memang branding sekolahnya itu harus betul-betul nampak sehingga jualnya itu mahal, trustnya itu dapat. Jadi kalau trustnya nggak dapat ya tinggal nama saja, tinggal nunggu saja. Jadi kita harus bisa kita bangun image building kita. Kalau image building kita oke, sudah dapat, maka trust building itu pasti muncul. Ketika trust building ini sudah betul-betul nampak dan kelihatan, tidak mungkin Menganti Permai itu ketika tahun ajaran baru atau waktu PPDB kemudian pasang banner, itu gak zamannya, sudah gak zamannya, karena sudah trust building. Bahkan sekarang sudah indep. Nah ini kita harapkan di situ. Dengan demikian Bapak Ibu, kita menyongsong dalam rangka untuk penerapan implementasi kurikulum merdeka. Ini kami selaku pengawas, mohon maaf karena kami pun juga selaku komitenya SMA harus ada nuansa perubahan. Perubahan itu harus kita mulai pada diri kita sendiri dulu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika perubahan ini sudah kita awali dari diri kita sendiri, maka mau tidak mau, suka tidak suka, penjenengan ini harus update, harus selangkah, harus update, mengikuti. Apalagi kaitannya dengan kurikulum merdeka belajar. Mendatangkan Bu Ulfa pun juga susah. Bu, kamu tanyakan
mendatangkan beliaunya itu inden. Saya tahu persis beliaunya itu keliling antri, antri. Nah, ini antrian yang keberapa? Nggak tahu. Oh, yang penting akhir tahun. Yang penting akhir tahun. Harapan kami Bu Ulfa nanti tolong berkaitan dengan kegiatan ini nanti tolong dibedah tuntas sehingga tidak ada yang namanya kesalahpahaman dan semuanya itu jangan sampai gagal paham. Biar semuanya itu paham kan itu misalnya. Semuanya itu harus paham. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita nanti tolong betul-betul, Bapak Ibu pernah baca untuk standar nasional pendidikan yang nomor 57? Pernah loh, ini ya suwe ya kan, montar alhamdulillah, paling tidak diferensiasi, karena di kurikulum atau di implementasi kurikulum merdeka di situ di proses pembelajaran itu ada intra, ada co dan ada ekstra, gitu ya. Jadi yang intra ini nanti berkaitan dengan penjenengan ini menerapkan untuk diferensiasinya. Diferensiasi ini mesti apa, Mbak? Ya wis ngene. Nah, ini yang tidak mau berubah kan begitu, Mbak. Nah, sehingga ya alhamdulillah kalau sudah dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan itu luar biasa. Rodo oso mateni ro memang. Ya. Jadi rodo oso mateni ro. Ya, jadi tapi ada apa ya? Ada kebanggaan tersendiri ketika berhasil, itu memang ada kebanggaan tersendiri. Pengalaman yang sebagai best practice atau pengalaman baik untuk saya ketika saya ngajukan di 4C, sudah tidak asing lagi kalau di dinas atau di Gresik, bahkan di provinsi, bahkan yang di tingkat nasional. Beliaunya sangat dibutuhkan oleh pusat sehingga penjenengan Bu Sari merekrut beliaunya alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Dan nanti saya pun juga minta waktunya Bu, barangkali Bu Ulfa nanti kita, karena apa ya, di Menanti itu ada SP angkatan pertama, angkatan 2, kemudian ada IKM gitu loh. Maksud saya itu kan dari SP1, SP2, IKM kita kumpulkan. Lah ternyata kan masih belum kelar gitu ya, masih belum kelar saja. Tapi insya Allah diawali di Menganti ini luar biasa. Saya mengapresiasi dan tidak semua lembaga, bahkan negeri aja puluhan tahu. Nanti kan dari ayo kepala sekolah itu mulut aja. Nah, ini alhamdulillah Bu Sari ini sudah tidak diragukan lagi berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan kalau perubahan sampai seakar-akarnya. Kalau Bu Sari ditanya omale bujuk ngono, takon sak empot-empote jam piro ae tapi ya enggak apa-apa. Saya enggak pernah marah tanya. Jelas masih semangat dalam mengembangkan karir, dalam mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kegiatan kita dan kegiatan ini betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kami selaku pengawas Bu Ulfa yang ada di sini mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pendengar gak bisa mendampingi sampai tuntas. Hari ini saya harus geser ke dinas berkaitan dengan PPD, perencanaan berbasis data, yang harus saya lakukan harus selesai, dan rapor pendidikannya insya Allah sudah keluar tak belum Bu? Yang kemarin, yang terbaru sudah ya sudah diakses ya, karena itu nanti untuk arkas kita itu aja ya. Selamat sekali lagi, penjenengan gak bosan-bosan, terus ojo ngantuk, terus didatang narasumber privat ini Bu. Sampai itu datang iya itu privat ini lah ya, privat betul, luar biasa. Ojo ngantuk terus sampai takut nih gak iso, dan nanti saya juga kepingin mengimbas atau ditulari ilmu nih gitu ya. Itu terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bu Sari, Bujuk juga semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini 2 hari dan insya Allah tuntas dari awal sampai akhir dibuka. Mudah-mudahan kegiatan ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kurikulum 3
di SDN Menganti SDS Menganti Permai secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Bapak Pengawas sekaligus membuka kegiatan diklat kurikulum merdeka yang dilaksanakan saat intern di SD Menganti Permai. Dan untuk penutup dari pembukaan ini akan dipimpin doa oleh Bapak Fahmi Muhayyad SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'an al-anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wal tabi'in wal ulama wa al-muslimin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan syaikhina syahadul wa terjana wa jami'al hubur wal muslimin wa muslimat wal mu'minin wa masyarakat al-adil wa maghribiha wa riyamariha wa sanina wa ummahatina wa jitatina wa jitatina muslikhana wa sayyidina wa namajita ma'alaha wa nabisirati وصلنا في هذا المجلس المبارك شيئا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم بركة سر الفاتحة وكرامة الفاتحة وشفاعة الفاتحة المباركة تغفر لنا مقاصدنا وتقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم ارزقنا وارزقهم أخلاقا كريمة كأخلاق رسولك الكريم وأطفالنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembukaan untuk kegiatan diklat kurikulum merdeka. Dan untuk acara selanjutnya coffee break ya, 10 menit. Setelah itu baru masuk ke materi, langsung dipimpin oleh Ibu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini luar biasa, saya mendapatkan kesempatan. Bayangan saya langsung bunyi ini libur, tapi Bapak Ibu masih berkenan untuk melakukan workshop gitu. Nah kan luar biasa. Padahal tadi sepanjang jalan saya lewat itu hampir setiap sekolah itu ada bis, Bu. Oh. Iya kan? Jadi beberapa itu saya lewat tuh SD mana tadi ada bis, kemudian SD ada beberapa SD yang ada bisnya. Berarti oh ini waktunya liburan pergi. Saya nggak suka naik Cuma dia di Permai. Masalahnya naik apa beda? Ini untuk SD mulai di Permai kok nggak pergi gitu, malah workshop gitu kan luar biasa itu beda Bapak Ibu. Beri aplaus dulu ya. Baik, biar semangat. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu silakan tepuk dengan bilang yes ya. Kan 1 jadi yes. Oke. Tepuk 1, yes. Kalau tepuk 2, oke. Jadi tepuk oke gitu ya. Tepuk 2, oke. Kalau tepuk 3, semangat. Jadi 3 kali semangat. Oke ya. Tepuk 3, semangat. Tepuk 1, yes. Yes ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, terima kasih Pak Ringga sudah mulai enak gitu ya. Baik.
Bapak Ibu, hari ini kita cukup maratonnya agak sedikit cepat ya nanti, karena hari ini agendanya ada 2, yaitu breakdown CP, TP, ATP sama modul ajar, dan modul ajarnya berdiferensiasi gitu. Tapi saya yakin tadi sempat ngobrol sebentar dengan Ibu Kepala Sekolah yang saya Bu Sari gitu ya. Saya melihat Bapak Ibu ini tinggal moles sedikit gitu, karena dari cerita beliau itu sekolahnya sudah punya ada majalah, di mana majalahnya di situ tergambar kreativitas selama Bapak Ibu mengajar, kemudian hasil karya juga siswa itu. Kalau saya lihat ini sebenarnya sudah implementasi kurikulum merdeka gitu ya kan sebenarnya itu, cuman mungkin perlu penyesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, mungkin itu ya. Nah, tapi pasti nanti tinggal moles-moles sedikit gitu, cepat selesai. Mudah-mudahan begitu ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena kalau saya kenal dengan Bu Juwaria gitu ya, karena waktu itu di dinas mungkin ya Bu ya, di dinas itu. Tapi dengan Bapak Ibu belum, jadi katanya apa namanya? Kenal maka tak sayang ya, jadi biarkan ini siapa yang di depan saya gitu. Kok ngomongin tentang IKM padahal ngajarnya nggak ngajar di sekolah, apalagi gitu ya. Nanti biar Bapak Ibu mengenal itu, izinkan saya ini sekilas info tentang saya. Saya memang hari-harinya ngajar di Universitas Muhammadiyah Gresik di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Namun demikian, saya dengan sekolah ini sudah cukup lama Bapak Ibu, mulai dari 2013 itu saya sudah berkolaborasi dengan sekolah, dan sepertinya memang hoki saya itu berkolaborasi dengan sekolah gitu. Karena dengan kolaborasi dengan sekolah, dua-duanya ini saya dapat karena saya berkolaborasi dengan sekolah gitu. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan short course untuk di National University of Singapore, itu juga karena sekolah itu dengan SMK. Kemudian juga waktu itu pernah juga untuk mendapatkan beberapa bulan stay di Jepang, waktu itu untuk lesson study, dan ini juga dari sekolah juga, karena saya mulai dari tahun 2014 itu kami berkolaborasi dengan sekolah untuk lesson study. Alhamdulillah tahun 2000 sebelum pandemi ya 2018 saya mendapatkan ke Jepang untuk beberapa bulan gitu. Nah ini makanya saya bilang hoki saya itu kalau berhubungan dengan sekolah gitu. Nah, maka sampai sekarang alhamdulillah masih bisa terus bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama gitu. Nah, diantaranya ini Bapak Ibu. Jadi dulu kalau sekarang kan dari guru penggerak gitu ya. Dulu kepala sekolah harus lewat diklat gitu ya. Kebetulan saya certified untuk asesor seleksi substansi, kemudian juga ya ini linknya ini anti TPS Diklay. Jadi bacanya sebenarnya bunyi Bapak Ibu, cuman nggak ada spasi gitu ya. IHT IKM SD Menganti Permen gitu ya. Jadi satu linknya. Mungkin di slide akan sebagian saya percepat karena tidak mungkin semuanya satu-satu berkait dengan waktu. Nah nanti bisa dibaca lagi ketika Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini tujuan kita, ya, hari ini tujuan kita ada 2, diantaranya ini. Kita nanti akan melihat karakteristik dan komponen dalam CP, TP, dan ATP. Kemudian kita nanti akan melihat bahwa ATP bukan hanya kumpulan TP, tapi juga tonggak capaian pembelajaran siswa dalam mencapai CP. Jadi CP ini sebenarnya hal yang minim sekali. Kalau kita bilang minim CP itu, tapi mau dijadikan minim atau mau dijadikan sejauh apa ini adalah sangat bergantung pada Bapak Ibu guru. Nah, sejauh mananya itu ya Bapak Ibu guru akan melihat pada siswa lagi. Makanya kenapa ini? Oh, diulang lagi boleh. Lebih ringan. Yang kedua di situ ada panduan pembelajaran dan assessment, itu Bapak Ibu bisa baca nanti. Kalau misalkan satu saat bingung ini seperti apa, bisa lagi dilihat di panduannya. Kemudian di situ ada CP ya, CP yang 00333 gitu ya. CP itu adalah mungkin Bapak Ibu sudah punya gitu. Nah saya beri lagi, siapa tahu nanti butuh. Kan itu awalnya dari 008 kemudian berubah menjadi 003. Oke, sudah ya, bisa saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini
saya pakai analog dulu biar Bapak Ibu mudah membayangkan TP itu seperti apa, ATP itu seperti apa. Karena CP itu sangat abstrak. Kalau Bapak Ibu lihat kadang-kadang ini CP ini kok nggak bunyi, materinya apa, kontennya apa, kan kadang-kadang itu, betul ya? Nah, maka saya akan menganalogikan dulu biar Bapak Ibu mudah bahwa oh CP itu seperti ini ya. Nah, ini analoginya. Jadi kita itu ketika mengajar, kita itu kan punya target ya. Targetnya nanti apa? Anak didik kita bisa apa gitu ya? Karena itu adalah target. Nah, maka di sini analoginya bahwa kita itu melakukan sebuah perjalanan. Satu semester, satu fase itu adalah perjalanannya. Nah, kalau sekarang kan pakai fase ya, fase A, fase B, fase C. Ketika fase A, maka ada perjalanan selama 2 tahun, di mana di akhir ini ada target. Begitu juga fase B dan begitu juga fase C. Nah, target ini ingat bahwa target ini adalah target akhir perjalanan kita selama 2 tahun, itu ya, yang harus dicapai. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada anak nggak naik kelas. Kenapa? Karena meskipun belum nyampe kan tunggu dulu, belum akhir perjalanan, gitu ya, belum akhir perjalanan, jadi nggak ada kelas 1 nggak naik ke kelas 2 nggak ada, karena itu belum akhir perjalanan. Itu satu. Yang kedua, perjalanan ini sebenarnya nggak ada kan istilah nggak nyampe. Jangan mau ke Surabaya, itu kan pada akhirnya akan nyampe. Cuman caranya kan macam-macam gitu ya. Ada yang caranya cepat, ada yang lambat, tapi lambat pun pada akhirnya nyampe dengan kreativitasnya sendiri-sendiri. Setengah perjalanan banyak empes, tapi Bapak Ibu kan akan berkreasi untuk nyampe gitu ya. Sehingga kata nggak nyampe ini sebenarnya tidak ada. Ya kan? Kalau sudah tahu nggak nyampe, misalkan begini, loh, saya harus nyampe Surabaya jam 3 misalkan. Ternyata sudah jam 2, saya masih misalkan nyampe Benowo gitu ya kan. Kan Bapak Ibu akan berusaha bagaimana nyampe kan, tentu nggak mungkin kan terus dibiarin, ya sudahlah biarin aja, pasrahkan, tidak bisa. Karena sekolah diberikan keleluasaan untuk merancang sendiri sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan siswanya. Bisa jadi kalau Bapak Ibu ada di Indonesia Barat gitu ya, di Jawa, bisa jadi 70 halaman, 100 halaman, 200 halaman, bisa. Karena ada printer, ada semuanya lengkap. Di Papua, di Nusa Tenggara Timur, yang notabene-nya anak SMP aja belum bisa membaca kadang. Nah, maka inilah Bapak Ibu, sekolah tidak lagi dipaksa seperti K13. Kalau K13 kan sudah dirigid. Ini semester 1 harus habis ini. Ya enggak, semester ganjil kelas 1 harus habis ini. Semester 2 harus habis ini. Ya apa tidak? Nah, di kurikulum Merdeka ada. Kok bisa begitu? Ya ini pemerintah belajar gitu ya, belajar dari evaluasi kurikulum. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong kurikulumnya apa, menterinya ganti, kurikulumnya ganti, itu salah besar Bapak Ibu. Kenapa? Kurikulum itu akan selalu, kan ada namanya Puskur ya, pusat kurikulum. Pusat kurikulum ini selalu mengkaji setiap kali kurikulum berjalan. Dan kurikulum ini sebenarnya sudah dikaji sebelum Mas Menteri jabat. Nah, jadi sudah dikaji kurikulumnya. Apa benar sih kurikulumnya dibikin ini sudah bisa mencapai cita-cita pendidikan Indonesia? Coba Bapak Ibu ingat nggak cita-cita pendidikan Indonesia itu bunyinya bagaimana? Betulkah? Ayo coba. Itu kan undang-undang dasar Bu. Ayo, kalau tujuan pendidikan Indonesia coba jadikan googling. Tujuan pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya K13 amanahnya juga karakter, ini apa enggak? Iya. Tetapi Bapak Ibu nilainya karakter muncul apa enggak? Dan dinilai lagi-lagi kognitif. Nah, akhirnya enggak muncul ke permukaan. Buktinya enggak muncul. Boleh saya tanya nilai PKN atau pelajaran Pancasila Bapak Ibu biasanya berapa? Nilai terendahnya anak-anak 70 mungkin ya, 70, ada yang 80, ada yang 90 ya. Apakah anak yang 90 ini kalau buang sampah mesti pada tempatnya?
Apakah yang 90 ini sama temannya nggak pernah berteriak? Tidak. Apakah yang nilainya 90 ini selalu mau menolong temannya? Tidak. Itu kan tinggal tanyain aja, berarti bener nggak 90 ini? Nah, berarti kan indikatornya Bapak Ibu bisa jawab. Berarti karakter kan tidak masuk di dalam 90 karena dia hanya punya teori di kepala tapi tidak sampai pada pelaksanaan karena dia tidak perlu lintas elemen, cukup dipotong-potong maka itu sudah jadi. Tetapi ke TP-nya Bapak Ibu nanti seperti tadi saya bilang TP itu tidak langsung ini diambil, enggak, tetapi butuh proses apa sih untuk anak didik kita, maka breakdown dulu ke dalam TP yang lebih kecil. Contoh ini, ada elemen Pancasila, ada undang-undang, ada Bhinneka, yang bawahnya nanti ada NKRI, ya betul. Nah ini kelas fase A ini Bapak Ibu. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah karena ini anak fase A baru mulai, kan nggak mungkin satu kali pertemuan ini langsung diajarin semua. Iya apa enggak? Ya. Bapak Ibu pasti akan memulai peserta didik mampu mengenal simbol Pancasila dulu dengan gambar atau dengan mewarnai, kan gitu. Maka berarti TP1 mengenal simbol Pancasila dengan mewarnai lambangnya. Nah sudah, berarti 1 ketemu TP1. Kalau sudah mewarnai, Bapak Ibu baru mulai apa? Mewarnai dulu gitu ya kan. Kemudian ini sila-sila pada lambang negara. Lalu itu membunyikan kan lambangnya. Nah, baru membunyikan. Lambangnya apa? Yang pertama lambang bintang. Nah, itu sila berapa? 1 kan. Kalau kata anak fase A belum bisa baca, bisa jadi ya kan? Bisa kemas, maka sambil bermain. Berarti Bapak Ibu sudah ada 2 TP. Terus ini, nah tadi ya sudah lambang negara Garuda Pancasila, sila Pancasila. Nah paling nggak ada 2. Oh ditambah 1 karena di situ bisa menceritakan. Tadi kan belum sempat cerita. Yang pertama hanya mewarnai apa namanya lambangnya, misalkan. Yang kedua menyebutkan silanya dengan lambangnya, kan baru gitu. Yang ketiga dia bercerita. Sudah kan ada berapa 3 TP ya. Nah maka 1 CP menjadi 3 TP. Nah siapa yang menentukan 3 TP ini? Gurunya lagi. Tapi misalkan Bapak Ibu kalau bisa ya mungkin jadi 4 karena 1 dan 2 ini bisa jadi 1, anaknya sudah pinter-pinter bisa gitu. Kan ini tergantung lagi anak didiknya kan Bapak Ibu. Oh ternyata anak-anak itu sudah bisa kalau hanya ngucapin Pancasila sama gambar lambang sudah bisa. Nanti bercerita juga sudah bisa. Saya tambah, nggak hanya bercerita misalkan, tetapi menjodohkan antara aktivitas dengan misalkan aktivitas dengan simbol Pancasila. Berapa anak? 20 anak. Bayangkan kalau 1 anak milih 1 saja berbeda, berarti dia akan dapat 20. Terus setiap anak nanti disuruh cerita sambil bawa gambarnya. Nah, misalkan si Adi cerita, saya melakukan, saya ingin tahu terkait habitatnya dinosaurus, bawa gambarnya. Oh ternyata dinosaurus itu bentuknya seperti ini, makanannya seperti ini. Didengarin oleh, kira 1 anak dapat berapa? 20. Coba kalau gurunya yang ngajar berapa? Peserta didik mampu membaca surat Al-Ikhlas dengan beserta artinya. Misalkan peserta didik mampu membaca surat Al-Ikhlas dengan baik serta memahami kondisi kandungannya. Boleh. Tapi beda artinya nanti capaiannya, ya kan? Berarti lebih tinggi. Nah, ini loh. Jadi jangan sampai dengan nanti baca punyanya, kok ini seperti ini, kok punya saya begini. Enggak, sekarang enggak perlu lagi banding. Oke, dibandingin, boleh katanya nggak boleh jadi dibandingin gitu kan. Kalau mau membandingkan, lihat lagi peserta didik bagaimana pembelajaran. Ngurutinya bagaimana? Boleh ngurutin itu mulai dari yang paling mudah, dari pengurutan dari yang konkret ke abstrak, dari konkret ke abstrak, atau dari ngurutinnya secara deduktif, yaitu apa? Bersifat umum ke konten yang khusus, atau dari mudah yang sulit, atau menggunakan hierarki. Jadi komponen-komponen itu mana yang kira-kira duluan? Oh karena ini prasyaratnya
gini misalkan, oh keliling itu kalau dia nggak bisa perkalian, wes nggak apa-apa yuk dipisah. Yang mapel biar nanti capaiannya adalah ke CP-nya mapel. Yang karakter kita bentuk sendiri di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dibuat karena pemerintah itu pengen banget bahwa pendidikan itu benar-benar nyampe pada tujuannya, yaitu menjadikan manusia Indonesia yang bermartabat alias memiliki karakter. Kita kalau nonton TV nangis gitu ya kadang-kadang, siswa tawuran, kalah sedikit ngamuk, aduh, jangankan kalah sedikit, orang kalah saja mau mobil yang lewat dilempari, Bu. Ya kan kalau waktunya main sepak bola itu, supporternya orang lain nggak tahu apa-apa, asalkan platnya LO Surabaya, N sama Malang, ya kan? Ada, padahal apa hubungannya kan? Nah itu balik lagi kan yang karakter. Dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngomong bahwa kita termasuk penyumbangnya, karena kita adalah pendidik. Nah itu kan produk kita, Bapak Ibu. Meskipun bukan anak didik kita, tapi jadi siapa tahu yang di jalan itu anak kita. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu, selesai untuk ini. Masih ada waktu kita pakai untuk nyusun ya. Sebelum nanti kita habis zuhur ke modul aja. Silakan menyusun. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang penyusunan silabus mulai dari elemen CP, kompetensi, konten, sama TP-nya. Ini tadi sudah kolaborasi fase A untuk guru kelas 1 sama kelas 2. Elemen Pancasila di sini ada. Untuk elemen Pancasila itu fase A itu ada 3 CP ya. Ini ya, 3 CP. Ini saya kasih warna kuning. CP 1 ini, terus kemudian ini CP 2. Biru, terus CP 3-nya ini ya. Oke. Ya. Jadi untuk fase A kelas 1 2 itu elemen Pancasilanya saja ada 3 CP. Terus kemudian dari 3 CP ini kita masukkan masing-masing CP-nya. CP pertama, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 1 berarti masih masuk di kelas 1 nggih. Kelas 1 nggih masih semester 1 semuanya itu. Tadi belum selesai nggih. Terus yang masuk di kelas 2 ini belum selesai nih tadi. Mau saya kasih warna tapi belum sempat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Ya, kompetensinya mengenal, menyebutkan, menceritakan, dan menerapkan. Siswa dapat mengetahui aturan di lingkungan tempat bermain. Siswa dapat mengetahui aturan di lingkungan masyarakat. Ini saya Tapi di kelas 2 itu juga ada itu untuk lingkungan keluarga sendiri, sekolah sendiri. Itu berdasarkan buku atau berdasarkan apa sih? Apa? Makanya saya kalau ibu ngomong gitu berdasarkan
Tapi kalau di sini jenengan nanti sudah bagi, oh yang untuk keluar dari sekolah ini di kelas 1, ya sudah, jangan diulang lagi di kelas 2. Tidak boleh disinggung lagi, tak bisa Ya, apa-apa. bukannya nggak boleh Bu, tapi kan itu mengulang lagi, ngapain kan Bu? Padahal jenengan sudah merencanakan bahwa nanti di kelas 2 masih ada yang lingkupnya lebih ulangan pasti, gitu lah. Yang harus diselesaikan anak pada fase A semester 1 itu apa? Ya sudah lihat buku besarnya ini Bu. Gitu. Mau didukung Bu macam isinya, biarin aja. Ya, gitu. Itu kan di buku, makanya saya bilang buku itu menu. Anggap aja misalkan Ibu kalau nginep di hotel pagi, itu kan Ibu disediain makanan sekian banyak. Masa Ibu mau ngabisin? Gak kuatkan sama anak peserta didik kita muntah Bu. Tapi kan cukup apa yang dibutuhkan oleh perutnya. Ya sama, CP ini juga gitu, jangan dihabisin bukunya, muntah. Maka sesuaikan dengan yang dibutuhkan di fase A semester 1 itu apa ya sudah cukup itu saja. Gitu. Sehingga dia itu menikmati, makanya dia dinikmati, tahu rasanya, kan maksudnya begitu. Tidak harus belum masuk sesuatu. Nanti kalau ada yang bolong, loh kok sila keempatnya belum ada? Ayo kira-kira bikin ya tak apa. Nanti rencanamu untuk untuk mengamalkan sila keempat apa? Nah, harapannya anaknya itu masuk sampai sana Bu, tidak hanya sekedar hafal. Kita 1, 2, 3 materi ya. Teori ya paling soalnya nanti mau ulangan. Nah, Gitu loh. sekarang nggak ulangan lagi, nanti kita akan ngomongin assessment. Terus lagian nanti prestasinya apa? Nanti ikut olimpiade ini harus gitu gini. Itu yang saya itu jadi janggal gitu loh. Masalah karakter sama masalah olimpiade. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk satu hari yang luar biasa. Sampai ketemu lagi besok dan mari kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat. Amin. Dan juga bagi anak didik kita. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.